Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat semua dimanapun Anda berada, pada kesempatan ini saya ingin mengungkapkan ya eh, hasil kajian-kajian berkaitan dengan cara memilih pemimpin. Memang kebetulan pada saat ini kita bangsa Indonesia sedang mempersiapkan untuk pelaksanaan pemilu 2024, di mana kita memilih pemimpin kita, kepala negara kita, sekaligus juga kita memilih anggota legislatif. Nah, pada kesempatan ini 15 Desember 2023 sudah terlewati satu fase, yaitu debat Pilpres ya, debat calon presiden dan wakil presiden sudah terlewati satu putaran. Nanti akan kita ikuti putaran-putaran berikutnya, di mana dari debat itu kita bisa mengukur ya dari calon-calon yang kita akan pilih siapa di antara mereka yang terbaik tentunya. Nah, ini mohon maaf backgroundnya bukan berarti ini nomor satu ya yang sudah kita sudah diputuskan oleh KPU, nomor duanya ya, kemudian nomor tiganya ya. Nah, hadirin sekalian, pada tema kali ini saya ingin mengungkap ya atau menyampaikan berkaitan dengan cara memilih pemimpin. Ya, kebetulan sekarang ini yang dipilih adalah presiden dan wakil presiden ya. Jadi cara memilih presiden dengan cara seperti orang Yahudi atau dengan cara seperti Al-Qur'an ya. Nah, mengapa ini mesti bawa-bawa Quran kan gitu ya. Nah, mohon maaf ya, kita sebagai umat Islam mau tidak mau ya dalam setiap aspek apapun, maka rujukan kita adalah Al-Qur'an. Karena kita sudah berikrar, kita sudah berkomitmen bahwa Al-Qur'an menjadi imam kita ya. Maka ketika Al-Qur'an menjadi imam kita, apapun yang ditunjukkan Al-Qur'an ya mau tidak mau kita harus ikuti, harus kita teladani ya. Al-Quran ini sebagai pedoman hidup bagi kita, sebagai hudan lil mutakin, maka mau tidak mau itu menjadi rujukan dalam setiap aspek hidup dan kehidupan kita. Ya, jadi ketika kita mau mengambil setiap langkah kebijakan, setiap tindakan kita, maka diharapkan untuk sesuai dengan Al-Quran, tidak boleh melanggar ketentuan Al-Quran. Sepanjang ada ketentuan-ketentuan Al-Quran yang mengaturnya, maka kita harus mengacu pada aturan itu ya. Nah, ini yang sudah diputuskan oleh KPU ya, 3 pasang ini. Anda sudah lebih familiar ya, sudah hafal ya. Nah, pada kasus atau cerita dari surat Al-Baqarah ayat 246 sampai 247, mohon maaf saya tegaskan dulu, saya bukan ahli politik atau bukan pengamat politik, juga bukan praktisi politik, saya juga bukan ahli tafsir ya. Jadi ini sebatas hasil kajian saja ya. Silahkan nanti kalaupun memang ya, ini benar, ya semata-mata dari Allah, kalaupun ini salah hanya kelemahan dari saya. Pada surat Baqarah ayat 246 sampai 247 disebutkan, alam taro ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa izqalu linabiyin lahum ib'atslana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillahi wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alaihimul qitalu tawallau illa qalilan minhum wallahu alimum bizzalimin wa qala lahum nabiyuhum innallaha qad ba'atsa lakum tauluta malika qalu anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu wa lam yu'ta sa'atan minal mal qala innallaha astafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi wallahu yu'ti mulkahu mayyasha wallahu wasi'un alim. Pada kisah di surat Al-Baqarah 246 itu disebutkan apakah kalian tidak memperhatikan siapa, yaitu al-mala'i min bani Israel, para malak ya, para pembesar, para tokoh masyarakat, tokoh politik ya,
dari Bani Israel setelah kerasulan Musa, di Musa. Isqalu linabiin lahum, ketika mereka mengajukan pertanyaan atau mohon arahan, mohon petunjuk dari kalangan rahib-rahib mereka, tokoh-tokoh agama mereka. Kemudian mereka minta ib'ats lana malikan nuqatil fi sabilillah. Tolong angkat kepada kami seorang tokoh pemimpin yang dimana dapat memimpin kami dalam berjuang di jalan Allah. Kemudian si tokoh ulama itu bertanya, ya, hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu? Apakah dengan mengangkat seorang pemimpin itu kalian mau berjuang di jalan Allah? Kemudian mereka menjawab, qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mengapa kami tidak mau berjuang di jalan Allah? Sedangkan kami telah terusir oleh para penjajah, ya, telah terpisahkan antara orang tua dengan anaknya, antara istri dengan suaminya, dan seterusnya, ya. Tapi kenyataannya, falama kutiba alaihimul qitalu tawallau, ya. Jadi setelah mereka diberikan kewajiban untuk berjuang, tawallau, mereka berpaling, ya. Mereka tidak mau mengindahkan perintah itu. Illa qalilan minhum, kecuali hanya sedikit saja dari mereka. Wallahu alimun bizzalimin. Allah mengetahui orang-orang yang zalim. Kemudian waqala lahum nabiyuhum. Mereka menyatakan lagi kepada para tokoh-tokoh agama mereka, atau tokoh-tokoh agama mereka sudah menjelaskan kepada mereka, ya, nabiyuhum, nabi-nabi mereka, artinya tokoh-tokoh pembesar agama mereka sudah menjelaskan kepada mereka, innallaha qad ba'atsalakum tauluta malika. Allah telah mengangkat Taulut sebagai pemimpin dari kalian. Kemudian qalu, mereka membantah, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Bagaimana Taulut itu menjadi pemimpin bagi kami, sedangkan kami lebih berhak mengangkat pemimpin di antara kami. Kemudian walam yu'ta sa'atan minal mal, sedangkan dia itu tidak punya banyak harta, tidak punya banyak modal, bukan pemilik partai, bukan pemimpin partai. Kenapa dia yang jadi calon presiden misalnya, atau calon wakil presiden, atau menjadi pemimpin? Kemudian si para tokoh agama itu menyatakan, qala innallaha hastafahu alaikum wa zadahu bastatan fil ilmi wal jismi. Allah telah memilih dia, ya, menjadi pemimpin kalian karena dia memiliki kelebihan, ya, memiliki kelebihan dalam hal apa? Dalam hal bastatan fil ilmi wal jismi. Dia punya ilmu dan punya kemampuan fisik, ya, kesehatan fisik. Wallahu yu'ti mulkahu mayasya wallahu wasi'un alim. Jadi sahabat sekalian, ketika ada para tokoh-tokoh masyarakat berkumpul, para pembesar-pembesar, para punggawa, ya, mungkin para pembesar-pembesar parpol dan sebagainya, mereka ingin mengangkat kepala negara, maka proses yang ada di kita adalah proses demokrasi, ya. Nah, ketika proses demokrasi itu ada, mohon maaf, saya tidak tahu persis ini apakah proses demokrasi ini sesuai dengan aturan Al-Quran apa tidak. Padahal yang di Quran mengaturnya adalah sifatnya adalah musyawarah, ya. Jadi ada orang yang mempertentangkan antara demokrasi dan musyawarah. Nah, hadirin sekalian, kalau pada zaman Nabi, para sahabat itu ditunjuknya adalah khalifah. Khalifah yang ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah, bukan berdasarkan hasil demokrasi, ya. Apakah itu nanti sama antara musyawarah dan demokrasi atau tidak, itu nanti silakan
para pakar ya, silakan mengkajinya. Sedangkan memang kalau dalam sila kita ya, Pancasila di sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Rakyat dipimpin oleh hikmah. Hikmah itu apa? Hikmah itu adalah hukum, kebijakan-kebijakan yang sudah disepakati, yang sudah ditetapkan, sehingga itu menjadi acuan utama. Ya, jadi hukum, kebijakan itu di atas kekuasaan, bukan kekuasaan di atas hukum sehingga nanti kekuasaan mengatur-atur merubah-rubah hukum, tapi hukum di atas kekuasaan sehingga hukum mengatur aturan main dalam kekuasaan. Nah, hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang ada di dalam Pancasila itu adalah permusyawaratan perwakilan. Nah, kalau nanti terbawa-bawa pada sistem demokrasi, apakah itu yang dimaksud apa tidak? Mohon pencerahan dari para ahli, para pakar berkaitan dengan sila keempat ini. Hadirin sekalian, kita kembali kepada ayat atau surat Al-Baqarah ini. Jadi ketika para pembesar dari Bani Israel, dari para pembesar Yahudi itu mereka mohon saran masukan dalam rangka mengangkat salah seorang di antara mereka menjadi pemimpin. Kemudian para pembesar itu menyatakan bahwa Allah sudah mengangkat Tolut sebagai pemimpin kalian, tapi mereka menentang, mereka membantah keputusan Allah, kan gitu ya. Jadi mereka tidak mau mengikuti keputusan Allah di mana dipimpin oleh Tolut. Kenapa? Karena merasa mereka lebih berhak menjadi pemimpin di antara mereka. Kenapa mereka merasa lebih berhak? Karena mereka punya duit, karena mereka punya modal, karena mereka punya partai, menjadi pemimpin partai. Kenapa tidak ketua partai? Kenapa tidak tokoh-tokoh partai yang menjadi pemimpin, gitu ya? Sedangkan Allah menyebutkan bahwa Tolut itu diangkat karena dia punya kemampuan. Kemampuannya adalah dalam hal bastotan fil ilmi wal jismi. Dalam segi fisik, memang seorang memimpin apalagi bangsa Indonesia, dia harus memimpin 270 juta rakyat Indonesia, maka dia harus punya kemampuan fisik yang ya katakan yang prima lah ya. Jangan loyo, jangan tidak punya mungkin dari sisi kesehatan dan lain-lain kurang prima. Jadi seorang pemimpin ya dari sisi fisik juga dia harus prima, harus bagus, harus kuat. Kemudian yang terpenting lagi adalah bastotan fil ilmi, dia punya ilmu, dia punya kecerdasan, punya intelektualitas, dia punya kemampuan ya dalam mengelola, dalam menata dan mengembangkan kemampuan ya masyarakat di negeri ini. Jadi ilmunya juga harus mumpuni, harus mapan ya. Nah, itu semua terekam kalau zaman sekarang, terekam dalam track recordnya mereka, kan gitu ya. Nah, tentu dari 3 pasang yang sudah dipersiapkan ya silahkan Anda menilai sendiri. Saya tidak mau ikut campur, silahkan Anda punya hak masing-masing untuk menilai siapa di antara mereka yang dari sisi bastotan fil ilmi wal jisminya punya kemampuan, punya keunggulan ya. Nah, hadirin sekalian, itu kalau dari sisi Al-Qur'an ya. Jadi Al-Qur'an tidak kalau orang Yahudi berharap bahwa pemimpin-pemimpin yang ditunjuk di antara mereka adalah yang punya ya mungkin pertama adalah dari kalangan mereka, dari ras mereka, kemudian yang berikutnya adalah punya modal kan gitu ya. Yu'ta sa'atan minal mal, punya kekayaan, punya modal, punya partai, punya dukungan dan lain-lain ya. Tapi Quran menyebutkannya untuk menjadi pemimpin yang penting adalah bastotan fil ilmi wal jismi. Nah, hadirin sekalian, kalau dalam hadis Nabi, Nabi mengajarkan cara memimpin atau cara memilih pemimpin, yaitu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syaratnya adalah yang pertama sidik. Sidik itu jujur ya. Dia tidak dia punya kejujuran,
apa yang dia ungkapkan, apa yang dia sampaikan itu benar-benar dia tunaikan, benar-benar dia laksanakan. Kemudian amanah, dia mengemban amanah dari warga masyarakat, dari seluruh penduduk Indonesia, maka amanah yang dia emban itu dia tunaikan dengan sebaik-baiknya, ya. Janji-janji politiknya dia tunaikan, dia laksanakan. Ya, tidak ada yang ditutup-tutupi. Kemudian tabligh, dia menyampaikan. Artinya program-program kerjanya disampaikan dengan gamblang, dengan jelas. Hasil kerjanya juga terukur. Kemudian dari sisi keuangan dan lain-lain terbuka. Semuanya gamblang, semuanya dapat ya katakanlah dapat dilihat, ya. Nggak ada yang ditutupi. Kemudian fatonah itu tentu punya kecerdasan, ya. Jadi dalam Islam itu ada sidik, ada amanah, ada tabligh, ada fatonah, yang semuanya harus melekat dalam kepribadian seorang pemimpin. Dia harus cerdas, dia harus amanah, dia harus jujur, tidak boleh membohongi rakyat, dia harus menunaikan kewajiban-kewajiban yang menjadi kebijakan nasional, ya, yang menjadi janji-janji politiknya. Tentu yang sudah menjadi cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil dan sejahtera, masyarakat yang adil dan makmur. Tentu isi 5 sila itu juga harus diwujudkan, harus dikembangkan oleh seorang pemimpin dalam mewujudkan masyarakat yang berketuhanan, dalam mewujudkan masyarakat yang berperi kemanusiaan, dalam mewujudkan masyarakat yang bersatu, ya. Kemudian dalam memimpin keberlanjutan, ya, keberlanjutan kepemimpinan dengan mekanisme kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kemudian dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, saudaraku semua, kira-kira itu kaitannya dengan pemimpin-pemimpin yang harus kita pilih dari 3 pasang yang sudah diajukan oleh KPU. Silahkan mari kita pilih dengan hati yang bersih. Tentunya tidak ada unsur-unsur egoisme, tidak ada unsur-unsur subjektivisme karena mungkin kedekatan dan lain-lain, tapi kita pilih berdasarkan teladan yang sudah Nabi contohkan dalam memilih pemimpin. Ada 4 sifat tadi, ya. Jangan sampai nanti pemimpin dipilih yang suka berkhianat kepada rakyatnya. Jangan dipilih pemimpin yang suka membohongi rakyatnya. Jangan pemimpin yang berkuasa untuk kepentingan kronik-kroniknya, untuk kepentingan golongannya saja. Tapi pemimpin-pemimpin yang adil, yang amanah, yang dapat mewujudkan harapan warga masyarakat, harapan seluruh bangsa Indonesia. Selamat mengikuti pemilu, marilah kita pilih pemimpin-pemimpin kita yang jujur, yang adil, yang cerdas, sesuai dengan track record yang sudah ada pada mereka, sehingga kita bisa menilai, kita bisa memilih, kita memilih dengan objektif tentunya, agar pilihan-pilihan kita memberikan hasil yang terbaik bagi kita semua. Dan jangan lupa bahwa pemilihan ini, siapapun nanti yang terpilih akan menjadi pemimpin bagi kita semua. Jangan sampai nanti karena beda-beda pilihan sehingga kita menjadi terpecah belah, ya. Mari kita jaga persatuan dan kesatuan kita semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalaupun ada banyak kekhilafan dan kesalahan, semata-mata kealfaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.